Ya, terima kasih Pak Dani. Sudah hampir 1 jam setengah, tapi saya rasakan begitu Very interesting. kejap rasa begitu menarik sekali apa yang dikongsikan oleh Pak Dani tadi, di mana telah membuka mata kita. Banyak lagi sebenarnya kajian-kajian yang perlu diterokai untuk kita sama-sama lebih mengetahui lebih mendalam berkenaan dengan sunalan ni. Jadi sebagaimana yang saya telah setia maklum, kalau ada sebarang, sebelum saya buka soalan kepada secara live, saya nampak Cik Mazlan ada, tapi saya baca dulu soalan daripada yang di FB saya baca dulu sekejap. So ini antara soalan Pak Dani, 195,000 tahun, adakah manusia purba atau manusia moden, iaitu Homo sapien. Mungkin Pak Dani boleh ulas sikit daripada Cik Hamli. Ya, baik. Pertanyaan dari Cik Hamli, 195 tahun adalah Homo sapiens sapiens. Jadi modern man ya, modern human ya. Jadi manusia modern seperti kita sekarang ini. Ini scientific ya. Dari segi saintifik adalah seperti itu. Demikian. So, terima kasih. Seterusnya saya minta untuk yang tanya soalan secara live, mohon perkenalkan diri, nama dan daripada mana lah, dan teruskan dengan soalan. Saya minta Cik Pak Mazlan Zam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak bertanyakan Pak Dani ya. Mohon soalan saya ni bunyi lebih kurang beginilah Pak Dani ya. Kalau saya lihat presentasi Pak Dani ini sangat detail, dan terima kasih kerana ini sejarahnya itu jauh sekali ya, sampai ke lukisan purba, art wall dan segala macam tu, dan kajian Pak Dani yang sangat mendalam. Dan saya pun dari dulu lagi sudah tertarik dengan penghijrahan manusia sebagai geologis ya. Saya sekarang ni di Ramah Hidrolik bekerja dengan syarikat pertambangan bahagian timah. Jadi sudah pastinya Bapak mungkin sudah boleh menjangka soalan saya itu arahnya ke sana Pak ya. Jadi soalan yang pertama itu sebelum tenggelamnya Sunda Land ini Bapak ya. Jadi saya rasakan bahawa pada waktu itu masih sudah ada proses geologi yang sama, iaitu erosi, pengendapan dan juga pendepositan atau pengendapan mineral seperti emas. Dan bagi sekarang ni saya interestnya bahagian timah Pak. Jadi dalam kajian Bapak tu ada menceritakan tadi ada tentang penjumpaan mineral-mineral ya. Yang zaman itu sudah dikenal sebagai golden chessonies ya, di zaman Plato ya, segala macam. Dan waktu kita Bapak membuat kajian Bapak tu, adakah boleh Bapak ceritakan sedikit, kalau adakah persoalan saya ini benar, bolehkah saya beranggapan bahawa di sekitar Paleo Valley yang lama-lama itu, seperti di Batanghari, di Sungai Molengrad ya, di mana sudah sekarang ini sudah mungkin tertimbun oleh gunung berapi dan deposit lain, kemungkinan besar ataupun tidak di dalam Paleo Valley ini ya, ataupun lembah kuno ini, ada kemungkinan kita akan menjumpai deposit biji timah seperti yang kita kenal di Malaysia ini, contohnya di Lembah Kinta ya, ataupun di Pulau Bangka, sekitar Pulau Bangka dan Belitung itu. Saya pernah melakukan eksplorasi di sana, di dalam lautan itu, dan memang ada kelihatan yang deposit mineral ya, especially timah, berasalnya dari pegunungan dan masuk ke laut, dan melebihi dari kemampuan kami untuk melakukan eksplorasi, tersangat dalam. Jadi
kalau menurut Bapak lah ya, kalau adakah di Paleo Valley itu seperti di Batanghari, di Molengrad ya, yang sudah tenggelam, adakah kemungkinan kita akan mendapati deposit aluvial yang ekonomis seperti di Kalimantan, seperti di di Lembah Kinta di Malaysia dan juga di sekeliling Pulau-Pulau Bangka yang masih dangkal itu, Pak. Minta mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, pengurusi. Ya, tentu saja mungkin Pak Masron lebih tahu daripada saya karena geologis ya, saya bukan geologis ya. Dan kalau kita lihat ya dari dari faktanya ya, bahwa Sungai Molengrad itu juga salah satunya berujung di Bangka juga ya, salah satunya ya. Nah, tahu juga di Musi ya. Kemungkinan ya ada juga bahwa timah atau mineral yang lain itu terbawa di sungai-sungai itu dan terus mengendap di sana ya. Walaupun sekarang sudah tertutup deposit. Mestinya Pak Masron lebih tahu daripada saya. Namun ya tentu saja harus melakukan eksplorasi di bawah laut yang ya kos pasti mahal lah. Ya. Terima kasih Pak Masron. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Seterusnya Boleh Pak saya tanya? Samsudin. Ya, Assalamualaikum. Saya ni orang lama, Samsudin, UPM. So the story is very good. I think I learned a lot today. So macam cerita macam Darwin jugalah dengan Wallace. Wallace ni he studied evolution in Southeast Asia. Sangkatan dengan Darwin. And then before that, Al-Tusi, Muslim, he said something like this. After that, Ibn Khaldun, same thing. So the story, what you have mentioned, really consistent. But I have a short question, because in the map that Pak Dani published, that I have read earlier, there was a map 20,000 years ago, Sundaland. And then in that map, there was a river, River Moa. And River Moa, the ulu there, the upper reaches is in a mountain. That was 20,000 years ago. Then, now if you look at the present map, then River Moa is very short. The river, the upper reaches of River Moa was captured by River Pahang. And this is confirmed by Hutchison and even other geologists in Malaysia. So I'd like to know, when was this river capture took place? That's one question. Another short question. Lately, I saw a painting discovered in Sulawesi. The age was 40,000 years. Who are these people? That's my two questions. Thank you. Ya, sila Pak Dani. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi River Moa ya. River Moa, ya. Ya, di Malaysia ya. Yes. Ya, ya. Your map earlier, it's not yeah, but the earlier map that I saw in internet, that river Moa was very long, went up to the mountain. But now River Moa is very short. Near. And then the river has been captured by River Pahang. The water has gone now to South China Sea. Before that, the river drained to the Strait of Malacca. So that was a river capture. And then this was confirmed by Hutchison, the well-known geologist Malaysia. Ya, of course ya, saya tidak detail sekali untuk membuat modelnya, ya. Karena yang saya gunakan, yang saya pakai sekarang adalah map atau data topografi dan juga batimetri sekarang. Nah, jadi belum dimasukkan di dalam model saya itu erosion atau juga apa ya namanya sedimentation ya, belum saya masukkan di situ ya. Hanya model secara general. Jadi ya kalau mau tahu kapan itu berubah arah ya, itu mesti detail research di sana. Boleh saya tambah sikit ya. Dulu masa zaman Melaka time 15th century. So there are traders and people who came here to spread Islam. There's a shortcut. They took the river, went up to the River Moa, and then
there was a lake, then there was a land about 300 meters, and they took they paid somebody to carry the boat to the other side, and then went to shortcut to Apahat. So that happened 15th century. So, and now that area is actually Tasik Chini and Tasik Bra. So I heard about this when I was a student in University of Malaya in 1970. I heard it from Professor Hutchison, and then he wrote it in his book also, Plate Tectonic, which is a very high-level book. Also written that. So I want to know about that. That's why I asked that question. The other, you know, about this painting in Sulawesi, 40,000 years of age. Oh yeah, the second question, yeah. Of course, there's a human, modern human. Jadi manusia seperti kita sekarang ini, karena kita tahu bahwa sudah ada manusia di Sundaland dan manusia sudah bisa menyeberangi lautan. Bisa sampai ke Sulawesi dan juga bahkan ada yang sudah sampai ke Maluku dan juga Filipina ya. Gitu. Jadi itu adalah Homo sapiens sapiens, manusia modern man. Ya. Oh, thank you. Bagus. Saya suka dengan cerita ini. Okey, terima kasih pada Pak Syamsuddin dan juga jawapan. Next saya minta apa nama ni Cik Wan dulu Cik Wan Nizam. Sila. Okay, terima kasih Pak Ala. Prof tu Datuk nak tanya juga saya satu. Okey. Prof Wan ni Cik Wan dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ala. Sebagaimana yang kita tahu sebagai Muslim, Nabi Adam dicampak diturunkan ke bumi daripada syurga, dan banyak riwayat yang kita baca mengatakan yang paling tepat lah, maksudnya yang paling diterima, Nabi Adam jatuh di antara India dengan Ceylon, Sri Lanka, dan Siti Hawa jatuh di Jeddah, dan mereka kemudian bertemu di Arafah ataupun Muzdalifah dan lebih dikenali dengan Jabal Rahmah. So kalau ikut Pak Dani punya cerita tadi, permulaan manusia bermula daripada Afrika dan dia out of Afrika. So saya nak tahu macam mana nak betulkan balik benda ni, ataupun mungkin ada kajian-kajian yang terbaru yang boleh membuktikan benda ni. Dan kalau ikut Pak Dani tadi, memang asal bahasa dan tulisan manusia daripada sumber yang sama. Jadi kita tak menolak benda itu sebab memang kita semua asal daripada Adam dan Hawa. Itu sajalah. Terima kasih. Baik, ya, riset saya adalah saintifik, ya. Pure, ya, murni saintifik, ya. Jadi berdasarkan data yang dari riset-riset yang lain, orang lain sudah banyak sekali melakukan riset juga, ya. Yang saya ambil adalah dari situ, ya. Nah tentu saja ini saya masih sulit untuk menghubungkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran misalnya, tentang para nabi misalnya, dan saya tidak meriset ke situ dan juga masih belum bisa menghubungkan keduanya. Jadi, yang saya sampaikan ini adalah dari segi saintifik yang sudah dilakukan oleh banyak orang dengan banyak bukti, ya. Demikian. Okey, terima kasih pada Pak Dani di atas soalan. Okey, seterusnya ni Datuk Profesor. Sila. Datuk. Assalamualaikum. Very good morning. Yeah, thank you. First, thank you for the invitation to this discussion today, Pak Dani. I learned a lot this morning. Thank you so much. It's very enlightening. It shows the fact that Sundaland is a very special place, yeah, for all of us. Selalunya kita diibaratkan apabila kita bersama, kita sama-sama antara Southeast Asian region, but with Indonesia kita selalu sebutkan kita ni datang dari satu rumpun, ya, Nusantara. Jadi apabila lihat dari segi peradaban, ya, the population, meaning that pada tahun 11,600 years ago, that was the beginning of a lot of revelation, betul tak? Revelation,
saya tertarik dengan satu map yang dibuat di mana you ada markings tentang Atlantis, because we are in the search for the best place, where the highest biodiversity. It's obvious now because I was directly involved in the regional cooperation to establish for the Coral Triangle Initiative for Fisheries and Food Security dengan Indonesia, Philippines, Timor-Leste, Papua New Guinea dan Solomon Islands. Saya nampak the dotted line that you showed is a triangle, which is exactly the same where we are focusing on Sulu, Sulawesi Seas, as part of Malaysia, So a lot of interest kat sini because it's like the Amazon of the seas. Dari segi studinya, scientific punya work, there's a lot of global interest of which kita ada development partners from all over the world, from US, from the NGOs, from the European countries, investing a lot to find on the the huge biodiversity resources that we have, the minerals that we have around there. So it's obvious that this is the magnet lah untuk for future wealth, for future wealth. So I think a lot of interest there. So this revelation, the more reason the existing program of which kita ada partners daripada luar, but capacity building has been done through the 6 countries. But I presume that your research could be enlarged, could be expanded to the scientific community, where we are actually mapping already the atlas, the whole region, that triangle, talking about the resources. So it's also a network of between the 6 countries that we could actually enhance, the Nusantara, but at the same time go back to kita punya history, whereby the studies on this paleoceanography dan sebagainya, that actually give the future generation insights to where we came from and how we should manage our future resources. So itulah jadi the focal point. Everybody wants to go there at the Coral Triangle Initiative, and you see during the COVID time, we have other people actually swimming in the Solomon Seas. They're taking all the data. So I think that's the more reason that we have this revelation. It's obvious, because we know the fact that before all the navigation of the Western countries coming to our region. So I think we need to combine in terms of the different discipline of the studies, particularly in geology, geography, oceanography, and to look into the aspect of how we're going to utilize as a regional grouping, and how we could equip ourselves scientifically as well as spiritual background, and we understand from the very beginning. So that is a very good revelation, and I find it very enlightening. Thank you, Pak Dani. Perhaps we invite you again for other occasion, Pak Lah. Pak Lah is our adjunct professor to UMT. I'm ready for that. Terima kasih. Pak Dani, can you show that what I was saying, that the trend for the triangle, that map, for the importance that you're actually looking for, that paradise thing, where a lot of resources and the whole world is looking at that place, it's the basket or the food basket of the world. Yes. But Dani, thank you. Of course, the food basket there, and also everybody want to go there to get the food. But of course, Indonesian government control very restrict there. Thank you. Okey, terima kasih Datuk. Saya memang bersetuju sangatlah dengan pandangan Datuk berkenaan dengan, maksudnya kita boleh ambil lah salah satu way forward the webinar ini. Kita nampak perlunya ada satu what we call that we need to get together lah, satu community
yang terdiri daripada pelbagai disiplin, bukan saja ahli geologi, ahli sejarah, ahli ukur, jurutera dan sebagainya lagi untuk melihat especially perkembangan berkaitan dengan Sundaland. Jadi saya mungkin sebelum ada lagi soalan-soalan lain, saya ada satu soalan Pak Dani, mungkin saya nak sharing lah. Sebab saya ni terlibat dengan kajian di laut ni dekat hampir 25 tahun. Jadi saya banyak membuat survey di Selat Melaka, di Laut Cina Selatan. Dan saya memang amat tertarik lah sebenarnya yang saya kata tadi tentang perubahan paras laut. Yang mana kalau kita lihat tadi Pak Dani ada menceritakan tentang Younger Dryas ni, one of the antara peristiwa di sempadan di antara Pleistocene dan Holocene ni banyak memberi impak kepada peradaban manusia, bukan saja di Asia Tenggara tetapi di seluruh dunia. Jadi saya berdasarkan kajian saya khususnya di Selat Melaka, saya dapati memang wujudnya sungai-sungai apa yang kita kenalkan sungai kuno sebagaimana yang ditunjukkan oleh peta Pak Dani tersebut boleh dipetakan menggunakan kaedah geofizik, seismik dan sebagainya lagi, dan kita boleh petakan sungai tersebut dan kita boleh dapatkan di mana muara dia. Jadi apa yang saya tertarik adalah kalau kita lihat dari segi pembangunan peradaban ini sendiri biasanya bermula di muara sungai. Kita lihat pada zaman sekarang ataupun dahulu lah. Jadi kalau kita lihat ada 3 muara sungai yang besar yang kita tengok, iaitu pertama di utara Laut Cina Selatan yang ditunjukkan oleh Pak Dani tadi, dan juga di utara Selat Melaka bersepadanan dengan Andaman Sea. Itu dinamakan Sungai Selat Melaka lah pada zaman Ice Age dahulu, dan juga di selatan iaitu yang dikatakan di mulut laut tadi. Jadi pada pandangan Pak Dani, kemungkinan tak ada tamadun ataupun peradaban yang telah tenggelam. Dan saya berdasarkan kajian saya di Selat Melaka, saya dapati memang wujudnya what we call that peatland ataupun tanah gambut, dan yang mungkin boleh digunakan sebagai indikator untuk melihat kepada adanya aktiviti manusia yang telah tenggelam di laut tersebut lah. Jadi ini banyak dikaji oleh sekolah-sekolah berkenaan dengan peatland di Sarawak, kalau kita tengok di Borneo dan sebagainya lagi lah. Mungkin Pak Dani boleh komen berkenaan perkara ni. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Nah ini kajian Tuan itu sangat bermanfaat ya. Dalam hal ini ya, peradaban kuno ya, artinya jauh sebelum peradaban sekarang itu hanya dapat di research ya melalui submarine research ya, yang merupakan profesi dari Tuan Abdullah ya. Itu adalah the main key ya to find the ancient civilization ya. Jadi tidak hanya sungai-sungai saja yang dipetakan, yang ada di research, yang di investigation ya, tapi juga ada apa ya, misalnya ya ada peninggalan-peninggalan tamadun tua ya di situ, atau juga mungkin sungai-sungai buatan manusia mungkin saja ya, seperti pernah ada juga ya di Gulf of Thailand itu ya, ada yang melakukan riset dan ternyata di situ ada sungai-sungai yang teratur ya, sangat teratur ya. Itu kemungkinan adalah buatan manusia. Itu juga untuk menentukan ya, tentu saja ya usia berapa di situ ada peradaban ya. Dan demikian ya dari Tuan ya, dari submarine research tentu saja ya. Nah kemudian setelah itu tentu saja bekerjasama dengan katakanlah arkeologis ya. Kemudian juga kemungkinan juga kalau menemukan artefak sisa-sisa manusia ya, juga dengan paleontologis dan dengan
ahli-ahli yang lainnya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Ada lagi soalan daripada Datuk, tuan-tuan dan puan-puan semua? Silakan. Pak lah, saya ada question dari Sam Okey. tadi. Dah Sila. lenguh angkat tangan dah. Oh ya kan? Sorry tak nampak sebab background sama. Kuning. Background sama. Sorry. Okey, Background sama, tangan sama, dengan Pak. Sama Pak. Okey, sila. Yep. Terima kasih Pak Dah. Anyway, I think it's quite amazing lah. Saya pun tak sangka kita dah berjam ya duduk kat sini ya. Sampai panas gontok duduk kat kursi ni. Okay, my question is very simple saja Pak Dani ya. It's not, even though I'm a geologist also, tapi saya lebih tertarik dengan more on the architecture yang Pak Dani kongsikan di akhir-akhir presentasi tadi, di mana berkenaan dengan jujukan-jujukan dan taburan-taburan piramid ya, piramida. So it's really triggering me that if you are looking from down di Timur Tengah ya, daripada Egypt ya, di Afrika, dan terus struktur-struktur yang lebih kurang lebihnya sama aja Pak ya, piramida hingga ke India, di Angkor Wat dan juga di Borobudur ya. So kita nampak jujukannya begitu is a very planned kind of works lah ya, kalau kita tengok jujukan. Okay, my question is, hasil daripada kajian Pak Dani, adakah kesamaan struktur-struktur piramida adalah hasil daripada satu kelompok manusia yang sama yang mempunyai tahap pemikiran, engineering ataupun architecture yang kurang lebih sama, ataupun udah ditiru gitu daripada satu kaum ke satu kaum yang lain. I think last few years I managed to go to Borobudur again, di mana saya bersama dengan pihak daripada Universitas Jogja ya. So there's some information, and then I really get the information that ada 2-3 lapisan peradaban manusia berasaskan kepada keagamaan yang nak menyudahkan Borobudur sendiri, daripada Hindu and then terus langsung kepada Buddha, Buddha ke Hindu, Hindu ke Buddha untuk langsung menyiapkan. Tetapi persoalan saya, adakah ianya dibina di bawah konsultasi engineering ataupun architecture yang sama daripada Timur Tengah sehinggalah ke Borobudur sendiri. Itu soalan saya berkenaan dengan perkaitan peradaban dan juga arkitektur ataupun pembinaan piramida itu sendiri. Mungkin Pak Dani boleh tolong bagi pencerahan. Terima kasih Pak. Ya, sila Pak Dani. Terima kasih nih Pak Nizam. Terima kasih Pak Nizam atas soalannya. Ya, ini menurut pendapat saya ya, atau menurut penelitian saya itu, jadi dari awal peradaban ya, manusia menciptakan peradaban, salah satunya adalah dengan adanya pemujaan. Pemujaan artinya mendekati agama ya, kepercayaan, pemujaan, jadi ada yang dipuja di langit ya. Nah, untuk melakukan pemujaan itu diperlukan sebuah tempat yang tinggi, yang lebih tinggi daripada lainnya. Nah, karena ini ide utamanya adalah membuat sebuah tempat yang tinggi atau menggunakan tempat tinggi yang sudah ada, misalnya bukit ya, sebuah bukit. Ini adalah dari konsep awalnya. Nah, kemudian dari situ terus berkembang ya, misalnya untuk menaiki sebuah bukit, di mana di atasnya biasanya ada altar untuk pemujaan, itu diperlukan tangga atau tangga naik ya, maka disitulah diletakkan batu-batu supaya dapat naik ke atas bukit. Itulah disebut dengan undakan atau tangga ya, undakan batu. Makanya di Indonesia disebut dengan unden berundak. Itu adalah ide awalnya. Nah, kemudian masyarakat semakin membesar, ya, semakin besar. Nah, kemudian juga teknologi semakin maju, mereka dapat mengukir batu ya, dikembangkanlah menjadi sejenis monumental. Ya. Nah, disinilah mulai masuk dengan teknologi arsitektur. Nah,
Jadi dari yang semula hanya undakan batu kemudian berubah menjadi monumen batu. Jadi dikelilingi, kemudian diatur, ada tempat-tempat tertentu di atasnya. Nah, dari sinilah baru berkembang ke seluruh dunia menurut saya ya. Nah, masing-masing memiliki tipe yang sendiri-sendiri. Yang di Mesir misalnya, tetap hanya batu saja tanpa hiasan apa-apa. Ya, jadi polos ya, segitiga dan murni piramid, ya, murni piramid secara geometrisnya. Kemudian yang di Mesopotamia maupun yang di Amerika ya ada undakannya, ya ada apa namanya teras ya, kemudian ada dinding ya, kemudian di atas kelihatan ada altarnya. Nah, yang paling bagus adalah yang di Asia Tenggara ya, dan Asia Selatan. Jadi dari yang semula itu hanya sebuah piramid ya, kemudian ada juga teras-teras ya. Nah, diberilah hiasan, ya, seni ya, art ya. Disitulah ada art ya, di dindingnya itu atau di dindingnya itu dibuatlah ukiran-ukiran atau hiasan-hiasan dan batu ya. Ini yang kelihatan cukup maju di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ya. Jadi ya memang itu adalah sentuhan daripada arsitektur ya, yang awalnya adalah tumpukan batu biasa, kemudian berubah menjadi monumen yang lebih besar lagi dan berhias. Demikian. Ya, terima kasih Pak Dani. So saya sebelum saya buka pada soalan, saya ada satu lagi mungkin persoalan yang mungkin Pak Dani boleh sharing. Kalau kita lihat di tanah Melayu sendiri di Semenanjung, kita sebab saya tertarik dengan penulisan. Saya ada membaca tentang hikayat Merung Mahawangsa. Dia merupakan satu hikayat, tapi hikayat ini telah dibuktikan secara saintifik oleh salah seorang saya punya sifu lah, Profesor Titiku, one of the pensyarah di UM dulu. Saya rasa Pak Samsudin berkenal lah. So dia telah membuktikan tentang apa yang diperkatakan dalam Merung Mahawangsa itu perkaitannya iaitu wujudnya pulau Gunung Jerai as a pulau dan berlakunya kenaikan paras laut dan sebagainya lagi. Dan kita lihat dari segi penemuan yang terkini iaitu Sungai Batu yang merupakan salah satu tamadun yang tertua, yang telah diiktiraf sebagai tertua di Asia Tenggara, di mana sekitar kurun pertama iaitu satu Masihi ya, di mana telah beradanya teknologi ataupun dari segi orang kata peradaban untuk melebur biji besi, adanya jeti kuno dan sebagainya lagi. Jadi saya nampak Sungai Batu ataupun di Merbuk ini mungkin merupakan satu tamadun yang telah tenggelam sebabnya disebabkan oleh kenaikan paras laut, especially semasa mid Holocene, yang kita tahu paras laut semasa pertengahan Holocene sekitar 3,000 hingga 7,000 adalah sekitar 3 hingga 5 meter. Jadi telah adanya tamadun yang tenggelam yang kita sudah temui di kawasan pantai yang tak jauh iaitu di Kuala Sungai Merbuk. Jadi mungkin ianya boleh dikaitkan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Dani tadi, Atlantis atau peradaban di Sundaland. Mungkin ada pandangan Pak Dani. Terima kasih. Ya. Kalau dikaitkan ya, ini usianya mungkin 3.000 misalnya dengan 11.000 ya masih jauh ya. Jauh daripada Atlantis ya. Karena mungkin sekitar 10.000 tahun itu bisa terjadi apa saja ya. Nah, Atlantis ini juga mungkin sudah tenggelam dan juga sisa-sisa orangnya sudah kemana-mana, sudah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian bercampur dengan orang-orang yang lain, kemudian masuk lagi ke Nusantara ini, ke Southeast Asia ini, bercampur lagi, kemudian keluar lagi ya. Bagaimana ya menghubungkannya, mungkin ya hubungan tidak langsung ya, mungkin ada ya sebagian teknologi ya yang diturunkan dari Atlantis misalnya, tapi ya sulit untuk bisa menentukan ini hubungan langsung atau tidak ya. Kira-kira sih karena masanya yang sudah terlalu lama, begitu.
Pak Dani. Okay, ada lagi sebarang apa ni? Ada soalan daripada ni peserta? Sila. So kita ada masa lebih kurang dalam 5-6 minit lagi. Saya jangkakan by 12.30 kita dekat akan. chat tu Pak Lah, dekat chat ada satu Michael Lau. Oh, dalam chat lah. Sekejap. Itulah. So okay, ni soalan daripada Michael Lau. Pak Dani tentang post ice age di Southeast Asia yang masih bisa dijumpai glacier ice lagi ialah di Papua Irian Jaya, Puncak Jaya. Comment please. So ataupun Michael Lau boleh on tanya secara direct. Saya ingat lagi bagus. Sila Michael Lau. Cik Michael unmute. Unmute please. Cik Michael. Okay, sila. Okay. Papa Dani, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Okay, Papa Dani, I read some articles before lah from internet. I browse, then I baca yang masih ada balance of glacier kat puncak dia di Papua. Irian Jaya. Ya. Di Puncak Jaya lah. So dia kata glacier tu akan after that akan dissolve lah. So masih ada lagi ya buat sementara ini. Oke. Glacier yang di Papua itu karena memang tempatnya tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya, sehingga udaranya sangat dingin ya. Udaranya sangat dingin ya, minus derajat Celcius ya, sehingga masih ada glacier ya. Tapi ini ya glacier karena tempat yang tinggi ya, gitu. Dan glasiernya ini abadi, artinya terus-menerus sepanjang tahun ada di Papua. Ini karena tinggi sekali tempatnya, tinggi sehingga suhu udaranya, temperaturnya rendah sekali. Okay. Bapak Dani, yang saya membaca juga dan yang Gunung Puncak Jaya dia lebih tinggi dari Gunung Kinabalu. Ya, ya betul. Ya, tinggi sekali di sana. Ya. Jadi maksud dia Gunung Kinabalu bukan gunung tertinggi di Southeast Asia. Kalau gunung, namanya gunung ya, volcano ya, volcano mungkin tertinggi. Tapi kalau yang di Puncak Jaya itu bukan volcano, tapi pegunungan atau mountains ya. Yang mengikut elevation, ketinggian dia lebih tinggi dari Gunung Kinabalu. Ya, So, elevation ya. Ya, Elevation-nya lebih tinggi. Ya, dalam kita punya education lah di Malaysia lah, dulu kita dididik the tallest mountain in Southeast Asia is Gunung Kinabalu. So right now it's actually not true lah, Puncak Jaya lebih tinggi. Ya. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Ada dua komen daripada terima kasih pada Cik Michael di atas soalan tadi. So ada dua komen dekat FB Pak Dani. So ni daripada Lober Robertus, dia mengatakan salam dari perbatasan Malindo. Bangkaian Kalimantan Barat. Tidak salah lagi Kalimantan adalah bahagian dari sejarah Sundaland. So ini satu, nanti Pak Dani komen. Dan yang keduanya daripada Cik Mazlan Mahmud, seharusnya kajian diambil juga perubahan paleo alam Kedah Tua. Gunung Jerai dahulu dipanggil Pulau Serai dalam hikayat Meru Mahawasa. Yang ini berkaitan dengan apa yang saya kemukakan tadilah. So okey, itu ada dua mungkin komen ataupun cadangan lah. Mungkin ada pandangan daripada Pak Dani. Sila. Ya. Yang pertama tadi ya, betul, Borneo atau Kalimantan yang bagian dari Sundaland. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ya
peradabannya pun juga bagian dari peradaban tsunami. Dan yang kedua itu ya tadi sebenarnya sudah kira-kira ya bahwa kalau mau lebih detail lagi ya tentang research ini ya tentu saja satu persatu ya, karena masing-masing tempat adalah punya histori yang spesifik sendiri-sendiri. Jadi dalam hal ini saya hanya berupa global saja dalam penyampaian saya, ya, karena tujuan saya bukan untuk ke geologi, tapi untuk meriset peradaban. Begitu. Okey, terima kasih Pak Dani. So last burning question sebelum kita lagi 1 minit tinggal. So by 12:30 Sempat, saya nak tanya sempat dah. Very short question. Ya, sila. Temperature rise is going up now. I know it's temperature rise according to the lectures now is natural, but now it's going up again, and hopefully it won't go higher than 2 centimeters. 2 centigrade, because it will flood. If we flood the rice field in Peninsula Malaysia, because I'm a geologist, but I work with rice. So, do you think, Pak Dani, that temperature will go up higher and flood our rice soil? Not only Malaysia, Thailand, but also Thailand and Indonesia. Okay. Ya, sila Pak Dani. Thank you. To summarize, actually, natural temperature rise, now we are already at the peak, but it is natural, next, hopefully will be going down again. You know that the glacier is a cyclus, siklus seperti sine curve Tetapi one special here that the temperature rise now, is because of the human. You have to use too many carbon dioxide, that make the temperature rise. That's not natural. I say not natural. So Malaysian government say by the year 2100, the sea level will be 0.5 to 1 meter above the present level. So we are worried. We have no place to go. So we'll go back to the old. That's why that depends on the human behavior. How behave to the nature. If we can control, then I hope that will not be happen. But if we are uncontrolled, then can be happen. Thank you. Very good. Okey, terima kasih kepada Pak Dani dan juga Pak Samsudin di atas ni soalan dan juga jawapan tadi lah. Okey, since kita walaupun saya rasa masih banyak lagi soalan-soalan yang menarik, tapi kita dicemburui lah sebab dah sudah hampir 2 jam setengah kita berada di atas kerusi. Jadi insyaAllah sebagaimana yang saya sedia maklum tadi, ini merupakan permulaan kepada insyaAllah saya bersama dengan Pak Nizam di bawah GSM dan juga IGM dan di bawah persatuan kita akan ada series of webinar dan insyaAllah kita akan bawa scholar-scholar berkaitan sundalan, sea level dan seterusnya, quaternary, supaya yang penting adalah saya rasa sebagaimana yang telah diutarakan oleh Datuk Profesor tadi, iaitu kita perlu membuka minda kepada especially generasi muda lah. Kita ni pun bukannya nak kata muda lah, tapi orang kata masih boleh lagi memulakan as a ball rolling kepada generasi akan datang untuk melihat perkara-perkara ini yang memang masih banyak lagi kajian yang perlu dibuat, yang perlu digemelingkan khususnya di Nusantara inilah, dan especially-nya berkenaan dengan sundalan itu sendirilah. Jadi saya bagi selaku moderator pada pagi ini ingin merakamkan bagi pihak lah, GSM dan juga IGM serta warga GSM mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Dani khususnya yang sudi berkongsi dengan kita pada pagi ini, dan saya harap beliau tidak serik untuk diundang lagi sekali bersama dengan kita di Malaysia ini.
Dan selain itu juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada urus setia, khususnya Puan Azianti yang merupakan chairman of the promotion, promosi di bawah Pak Nizam. Saya nampak memang begitu hebat sekali melakukan promosi khususnya berkaitan dengan geologi ini sendirilah. Dan tidak lupa juga kepada semua datuk tuan-tuan, puan-puan profesor semua yang memberi sokongan. Tanpa tuan-tuan datuk profesor dan semua tidak akan berjaya program yang kita adakan pada pagi inilah. Dan saya bagi pihak mohon bagi pihak penganjur pada hari ini mohon maaflah sekiranya mungkin ada berlaku kekurangan dan sebagainya lagi. Dan insya-Allah saya rasa saya nanti boleh kongsikan sekiranya diberi kebenaran oleh Pak Dani, sekiranya ada peserta yang minat untuk dapatkan slide, insya-Allah kita akan boleh kongsikan bersama nanti. Dan saya ingat sebelum saya tutup nanti selepas ni kita ada satu photo session. So jangan terus keluarlah, kita harap semua buka kita on kita punya ni lah video lah. So saya ingat itu saja daripada saya. Lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di insya-Allah pada bulan depan. Pada bulan depan saya akan bawa satu lagi webinar di bawah GSM berkenaan dengan geoarkeologi, yang mana begitu berkait rapat dengan apa yang kita bincang pada hari ini, dan khususnya berkenaan dengan geoarkeologi marine yang akan dibahaskan ataupun dikongsikan oleh Datuk Profesor Mokhtar Saidin, iaitu pengarah pusat arkeologi di USM. InsyaAllah kita akan sama-sama. InsyaAllah kita akan sama-sama. So akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil gambar. Sesi foto. Mohon semua buka kamera ya. Kita meraihkan Pak Dani memento yang saya rasa sejarah lah pada hari ini ya. Senyum tak? Okay. Ready? Right, 1, 2, 3. Okay. Satu lagi. 1, 2, 3. Right, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Okay, bye-bye. Thank Stay you. safe. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Very good. Terima kasih Pak Dani. Ketemu Terima kasih lagi Pak ya. Dani. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih Pak Lah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.